melanggar banyak sekali azas di dalam cara kita membangun pemerintahan yang baik. Saya bilang bahwa penyakit kita dari masa sekarang adalah feodalisme. Penyakit kita dari masa lalu adalah melupakan sejarah, dan penyakit kita dari masa depan adalah kebebasan karena imajinasi yang dilarang. Nah, di masa kini ini menurut saya feodalisme itu merusak presidensialisme. Bahwa dalam feodalisme itu orang mendapat jabatan itu seperti mendapat anugerah. Jadi menteri-menteri ini sejak awal yang saya lihat itu mendapat anugerah, seperti mendapat anugerah dari presiden. Padahal di dalam sistem negara modern, negara demokrasi, dalam konstitusi kita juga ditulis bahwa menteri itu bukan pejabat tinggi biasa. Itu ditulis di dalam konstitusi kita, di dalam keterangan tentang pasal-pasal tentang kementerian negara. Jadi sebenarnya seorang menteri adalah orang terdekat dengan presiden yang mendiskusikan persoalan itu secara terbuka, secara apa adanya, tanpa sungkan, tanpa ragu, dan tanpa harus menyembunyikan kebenaran karena terasa tidak enak didengar gitu. Nah, inilah kritik yang sebenarnya sejak awal saya sudah sering ajukan. Oleh sebab itu sekarang ketika sudah di periode kedua, rakyat memberikan kepercayaan lagi kepada Pak Jokowi karena rakyat menganggap Pak Jokowi dapat dipercaya begitu. Sebenarnya yang diperlukan di sekitar presiden itu adalah kejujuran dalam cara kerja ini gitu. Sebab nanti ini yang merusak koordinasi, ya kan? Misalnya koordinasi data, terus terang aja sampai sekarang saya tidak menemukan adanya kesatuan data di pihak pemerintah. Pertengkaran data di antara anggota kabinet masih sering terjadi. Bagaimana Anda mau melakukan satu pekerjaan sementara soal data aja kita nggak bisa sepakat, ya kan? Sehingga kemudian efeknya adalah orang bekerja dengan datanya masing-masing dan bahkan sebagian bekerja tanpa data. Itu sebabnya dalam struktur kerja yang benar, ya, memahami makna daripada presidensialisme kita itu, saya mengerti ada hal-hal yang harus dari awal kita akui jujur tentang presiden kita. Pak Jokowi itu adalah seorang yang tidak berangkat dari lanskap pikiran kepemimpinan negara. Berbeda memimpin kota dengan memimpin negara. Dalam kita memimpin kota itu sebenarnya fokusnya itu lebih banyak infrastruktur. Tetapi dalam pemikiran kita bernegara itu kalau di daerah itu tidak ada fungsi presiden atau bupati atau gubernur atau wali kota sebagai kepala negara, sebagai simbol. Dalam kepemimpinan nasional, presidensialisme kita ini ada kepemimpinan simbolik, ya kan? Jadi presiden itu memerankan kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Kita pernah mengalami sistem parlementer. Bung Karno adalah kepala negara, ada Perdana Menterinya Natsir, ada Perdana Menterinya Syahrir, dan seterusnya. Tetapi ketika kembali kepada presidensialisme, peran itu harus di dua-duanya begitu. Nah, posisi itu yang seharusnya menyebabkan menurut saya presiden tidak boleh salah. Presiden tidak boleh diberikan data yang salah. Presiden harus dikelilingi oleh orang-orang yang jujur untuk bisa mengatakan, Pak, ini kita kekurangan, ini ada yang salah, ini tidak boleh begitu, dan seterusnya. Hari-hari saya lihat circle ini belum berjalan gitu, sehingga dengan segala maaf itu kesalahan data ini yang masih terjadi di sekitar kita. Nah, sekarang sebenarnya bagaimana seharusnya pemerintah menyelesaikan soal COVID ini? Benar tadi Dara mengatakan seluruh dunia ada kegelisahan, jangankan kita negara 4.000 US dollar per kapita pendapatannya, negara besar seperti Amerika Serikat saja itu ada kegalauan. Bahkan kalau kita lihat hari ini, karena mereka lagi kampanye pemilu pencoblosan 22 November nanti, konfliknya itu sudah mengarah kepada konflik dasar gitu, antara percaya sains atau percaya agama. Donald Trump sekarang ini semakin dekat dengan kelompok-kelompok yang tidak percaya sains. Meskipun setidak-tidak percayanya sains orang Amerika kan tetap dasar dari sekularisme berpikirnya, mereka percaya sekali kepada data dan sebagainya gitu. Nah, tapi ada negara-negara yang saya nggak mau ngambil contoh Australia atau New Zealand itu karena fenomena kepulauan.
Tapi negara-negara yang kompleks yang sebenarnya tuh nampak cukup mantap menghadapi ini. Paling tidak problem ini tidak menyebabkan pemerintah pusatnya itu nampak gamang gitu. Yang kita hadapi hari ini adalah berubah-ubahnya sikap kita. Memang karena ada perubahan sikap para saintis tentang virus ini, misalnya dulu cuma bilang comorbid, ya kan? WHO sendiri bingung. Sekarang ada virulensi, ya kan? Jadi virusnya sendiri yang ganas, bukan sekedar bahwa ini mengattack orang yang sudah punya penyakit, tapi virusnya sendiri yang ganas. Nah, ini kan nggak bisa kita tangkap dengan politik. Ini kan mesti ditangkap dengan ilmu pengetahuan. Pertanyaan saya, di mana konsolidasi ilmu pengetahuan? Di mana koordinasi kaum saintis? Saya tidak melihat kepemimpinannya Menteri Ristek dalam ini, apalagi Menteri Kesehatan, ya kan? Padahal seharusnya kaum saintis itu hari-hari seharusnya ada di istana mengupdate Presiden. Pak, kita temukan begini, Pak, kita temukan virulensi, Pak, kita temukan beyond comorbid dan sebagainya. Itu seharusnya hari-hari menjadi dasar dari polisi pemerintah gitu. Nah, sehingga dengan kejelasan data itu kita bisa menjelaskan tahapannya. Paling tidak saya mengatakan tadi itu dapur yang kita omongkan tadi itu dapur, bahwa presiden itu tidak boleh salah, dia harus menerima data yang benar. Yang kedua, ini karena kita juga menghadapi krisis ekonomi dan sebagainya itu, para operator itu, menteri-menteri koordinator sebagainya itu mesti bekerja dalam satu koordinasi yang solid. Ini pun saya tidak lihat gitu. Hari gini kan hari perang nih ya, tapi tidak nampak bahwa kita itu sedang perang. Kita itu sedang melawan sesuatu yang bisa melemahkan kita, menjatuhkan mental kita, membuat kita terpuruk. Menteri pendidikannya kontroversial, menteri kesehatannya kontroversial, menteri perekonomiannya kontroversial. Jadi semuanya itu dihadapi dengan kontroversi yang berakar pada kegamangan. Nah, yang berikutnya yang saya kira yang terakhir, yang tadi di dalam surveinya Mas Burhan banyak sekali disebut adalah soal kemana komunikasi publik gitu. Terus terang ini kan jubir ini kan mohon maaf ya, itu berkomunikasi dengan cara yang terlalu ala kadarnya dan kurang otoritas. Ya, kalau Orde Baru aja dulu ada Pak Harto, tapi masih ada menteri yang bernama Harmoko itu, meskipun kita bilang hari-hari omong kosong, tapi dia otoritasnya jelas, dan karena dia hidup di dalam rezim otoriter, besok nanti jam 12 malam cabai naik, itu terjadi gitu. Nah, sekarang ini kan tidak ada. Belum kita bicara soal koordinasi komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi inilah problem di pemerintah pusat yang saya lihat ya ketiadaan data tadi. Presiden tidak dikelilingi oleh top scientist. Bahkan waktu ketemu presiden, kami juga menyarankan presiden harus dikelilingi oleh top geopolitik scientist juga, karena menurut saya COVID ini unsur geopolitiknya tinggi sekali, ya kan? Konflik antara WHO dengan Amerika Serikat, karena dianggap WHO membonceng Cina, itu juga harus kita baca, tidak boleh kita naif dalam hal ini gitu. Perang virus ini juga harus kita baca. Misalnya saya menyayangkan, kenapa kok pemerintah Indonesia beli vaksin dari China? Padahal Turki misalnya memproduksi vaksin halal, sejak Januari mereka sudah tes. Bulan Oktober nanti sudah bisa dipakai. Kenapa ke China? Dia nggak tahu sensitivitas orang-orang yang bicara tentang halal haram di negara ini. Ini kan soal yang sebenarnya harus real kita baca, dan presiden nggak boleh salah karena didampingi oleh orang-orang yang legitimate dan akurat ilmunya gitu loh. Nah, kalau soal teknis mengoperasikannya, saya juga ya mohon maaf saja, saya nggak lihat misalnya data gathering kan, mapping and tracing itu nggak kuat saya lihat itu ya, karena di lapangan kan saya kan masih keliling ke daerah dan sebagainya, saya lihat betul betapa rawatnya data, cara kita mengumpulkan data itu. Nah, yang terakhir bagaimana kita mengisolir ini supaya betul-betul ada sistematika. Kita ini negara kepulauan, kita ini punya 74.954 desa, punya 8.000 kecamatan, 7.000 kelurahan, ada 514 kabupaten kota yang kita sudah mengintroduce otonomi daerah. Seharusnya mereka itu dalam satu orkestra kerja, kita bisa jadikan desa sebagai basis kita untuk menangani COVID.
Karena paling tidak di tingkat kecamatan itu kan ada satu puskesmas dan kira-kira kita punya 10.000 puskesmas. Kenapa kita tidak mengequip satu puskesmas dengan satu laboratorium BSL yang murah? Kita bisa beli cuma 1 miliar. Uangnya itu cuma 10 triliun. 10 triliun itu kan kecil dibandingkan ratusan triliun yang kita siapkan untuk mengatasi COVID ini. Ini soal-soal yang bisa mensistematisir cara kita bekerja. Saya tidak lihat sistematika itu. Jadi wajar kalau dunia internasional menganggap kita negara berbahaya karena sistematika kerjanya nggak ada. Jadi ini yang saya mohon maaf kalau saya jujur mengatakannya, tapi menurut saya ya sistematikanya belum ada, cara mengambil keputusannya, cara mengkomunikasikannya juga tidak mantap gitu. Itu aja mungkin Bung Eko, sekedar untuk mengantarkan diskusi. Terima kasih. Terima kasih. Bang Fahri, informasi yang memang sebetulnya pada saat ini pemerintah dan semua pengambil keputusan butuh masukan-masukan yang jujur, beneran kondisi lapangan, karena ini berkenaan dengan nyawa manusia, berkenaan dengan masa depan bangsa kita, berkenaan dengan masa depan ekonomi kita. Dan barangkali juga Bang Ara nanti akan memberikan masukan juga dengan kacamata yang lain, tapi tetap dalam format bahwa mewakili realita yang dilihat Bang Ara tentang kinerja pemerintah kita ke depan. Saya persilakan langsung Bang Ara 10 menit.